Dan pemirsa, untuk informasi lebih lanjut, kita telah terhubung pula dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, untuk membahas terkait dengan persoalan ini. Halo, selamat sore, Kang Teten. Selamat sore, Jin. Aduh, saya masih di jalan soalnya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu ini di tengah-tengah kesibukan bersama kami. Ada Soza dan Anissa. Kang Teten, mungkin boleh disampaikan juga terkait dengan bagaimana perkembangan terkini dalam penanganan banjir yang terjadi di Kabupaten Bekasi dan juga di Karawang ya, karena dampaknya sangat luas dan tidak sedikit juga warga yang akhirnya lumpuh aktivitasnya akibat kondisi ini. Betul, banjir di Kabupaten Bekasi memang masih terus terjadi gitu ya. Kita setelah melakukan beberapa upaya-upaya, tapi dalam upaya penanganan secara teknis gitu ya, kita sudah ada tiga wilayah terdampak yang lokasi pengungsian ya, di 3 lokasi pengungsian yang ada di Kecamatan Sukakarya, kemudian di Kecamatan Karangbahagia, dan satu lagi di Kecamatan Babelan gitu ya, di Kecamatan Babelan. Nah, kita sudah mendirikan dapur umum di sana, di pos-pos pengungsian kita juga mendorong. Nah, upaya-upaya strategis yang dilakukan, memang kita kerjasama dengan BBWS, pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk melakukan penyedotan gitu. Meskipun karena curah hujannya lumayan gitu ya, kemudian dari hulunya juga airnya banyak gitu ya, airnya cukup banyak, maka ini ditambah lagi yang dari backwater dari bawah itu juga ada gitu. Jadi kita masih terus berupaya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan secepatnya. Hari ini masih 13 kecamatan di Bekasi. Di Karawang ada sekitar 12 kecamatan juga kasusnya sama seperti itu. Nah, jadi upaya mitigasi struktural yang kita lakukan dengan melakukan pengerukan, kemudian juga penertiban bangunan-bangunan liar dan bantaran kali, memang kita sudah lakukan, tetapi keburu bencana ini datang gitu ya, jadi kita belum optimal. Mudah-mudahan kita bisa melakukan tindakan-tindakan konkret lagi ke depan supaya menyelesaikan masalah-masalah banjir ini. Demikian. Baik, Kang Teten, tapi selain dari, kalau kita lihat begitu ya, dari Kabupaten Bekasi, kemudian juga dari Karawang, selain banjirnya juga meluas, kemudian juga durasinya ini cukup lama, tidak kunjung surut seperti Anda sampaikan, pemicunya juga karena adanya intensitas hujan yang cukup tinggi dan juga luapan sungai. Tapi wilayah yang paling terdampak dari 2 lokasi ini sebetulnya mana yang dampaknya terhadap warga cukup parah maupun juga dari aspek ke infrastruktur lainnya, Kang Teten? Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa memang beberapa titik banjir yang cukup terdampak ini memang di Kabupaten Karawang dan Bekasi memang hampir rata-rata cukup masif dan ini hal-hal teknis yang kita lakukan, memang kita sudah melakukan upaya maksimal, tetapi gini, kita melakukan penyedotan gitu ya, kita melakukan langkah-langkah teknis, terkendala juga dengan pembuangan airnya ini terkendala dengan intensitas hujan yang cukup tinggi gitu. Baik, artinya memang setiap usaha yang coba dilakukan memang sudah diupayakan, tetapi mungkin karena kondisi cuaca juga dan ini belum bisa memberikan hasil yang maksimal, kurang lebih seperti itu ya, Kang Teten. Nah, tetapi mungkin Kang Teten, kita melihat dan juga tadi kami mendengarkan laporan dari rekan kontributor kami yang ada di lapangan menyebut tidak sedikit juga warga di tengah kondisi banjir ini memilih untuk bertahan di rumah mereka. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah setempat memastikan meskipun mereka tersebar di rumah masing-masing di tengah kondisi banjir ini, ketika mereka membutuhkan layanan dari pemerintah khususnya untuk kesehatan, akan seperti apa mekanisme dan teknisnya? Akan jemput bola kah atau seperti apa? Silakan. Ya, kita melakukan jemput bola menggunakan perahu-perahu ya yang ada. Kita melakukan jemput bola menggunakan perahu-perahu yang ada, dinas kesehatan, kemudian dinas sosial. Nah, logistik kita juga dropping termasuk dari beberapa
relawan, kemudian beberapa klaster logistik ya, klaster logistik BUMN termasuk Badras juga kita turun ke lapangan mendrop barang kebutuhan logistik warga melalui perahu karet yang kita lakukan keliling ke tempat-tempat tersebut. Karena sebagian daripada mereka ada ketakutan juga mengenai masalah barang-barang lah ya, keselamatan dan keamanan harta benda mereka. Baik, Kang Teten, selain kemudian dari sisi warga begitu ya, namun ini kan juga diperparah karena tanggul yang jebol begitu ya. Lantas estimasinya betul. untuk kemudian agar bisa menjadi salah satu langkah alternatif juga ataupun antisipatif juga begitu ya, kapan tanggul jebol tersebut ini bisa segera kemudian ditutup, diperbaiki, Kang Teten? Ini lagi dalam proses ya dari teman-teman PSDA sama BBWS dalam proses untuk ini mudah-mudahan hari ini bisa kita selesai lah untuk sementara karena ini juga selain debit air yang cukup besar kita juga terus berpacu dengan cuaca ya mudah-mudahan dan ini juga dibantu oleh operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh teman-teman BNPB juga dengan bantuan dari bareng-bareng kita melakukan modifikasi cuaca agar curah hujan tidak terlalu besar di wilayah tersebut gitu. Baik, kita harapkan semua langkah yang tengah dilakukan dan juga yang akan dilakukan ke depannya ini bisa memberikan hasil yang signifikan dan juga penanganan banjir bisa dapat direalisasikan semaksimal mungkin. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jabar, Teten Ali Muku. Mohon doanya kami lagi berusaha terus, mudah-mudahan yang terbaik. Baik, kita harapkan hal yang serupa. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.